Walaupun udah off season, tapi berita tentang transfer lagi panas-panasnya karena ada Karim Benzema yang menyusul Ronaldo gabung di Al Ittihad. Arab ingin dilihat sebagai negara yang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam sepak bola. Dan itu mereka punya tujuan adalah di tahun 2030 tadi udah dibahas Om. Piala Dunia 2030. Mereka masih bidding, belum jadi Pip. Balik lagi di Kick and Runs, masih bareng Afif Safi dan komentator-komentator kesayangan kalian. Dan hari ini, walaupun udah off season, tapi berita tentang transfer lagi panas-panasnya karena ada Karim Benzema yang menyusul Ronaldo gabung di Al Ittihad. Nah, itu udah bawa Ballon d'Or-nya, udah presentasi juga dan digaji sekitar 3,1 triliun rupiah per tahun. Nah, selain Benzema juga ada N'Golo Kanté. Nah, ini ke Al Ittihad juga. Dia digaji 1,5 triliun rupiah. Nah, ini sebenarnya masih banyak nama-nama lain yang udah di scanning sama Liga-Liga Arab. Tapi kita bahas dulu Ronaldo dan Kanté ke Liga Arab. Nah, ini ngelihatnya gimana? Sebelum kita bahas tentang gaji atau sebenarnya ini Arab beneran cinta sepak bola atau emang pengen ngasih powernya ke Qatar? Gue lebih kaya dari lu, gue lebih keren dari lu. Langsung Iya, ini kan menariknya dari sepak bola ya, bahwa investasi dalam sepak bola itu kan penting. Tidak bisa dikatakan membangun sepak bola itu dengan investasi yang murah. Bagaimana Arab mencoba itu dengan mendatangkan Ronaldo, kemudian Benzema sekarang, Kanté. Artinya Arab ingin dilihat sebagai negara yang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam sepak bola. Apalagi mereka punya punya goalnya adalah di 2030. Yes, Menjadi tuan rumah. Tanpa kompetisi yang kuat, nonsen. Tim nasionalnya bisa berbicara banyak di Piala Dunia nanti. Nah, kalau Bang Bes sendiri ngelihat berita-berita transfer yang udah di scanning nih sama Liga Arab gimana Bang Bes? Kalau kita ngelihat Arab Saudi ya sebagai sebuah negara, tentu mereka butuh panggung buat bisa dilihat oleh dunia. Dan itu mereka punya tujuan adalah di tahun 2030 tadi udah dibahas Om. Piala Dunia 2030. Mereka masih bidding, belum jadi Pip. Terus juga ada peralihan kekuasaan kan, coba pelan-pelan di Arab Saudi sana dengan Pangeran Salman yang ingin membuat Arab Saudi itu lebih terbuka. Salah satunya adalah mendatangkan bintang-bintang atau ikon-ikon dunia ke sana. Salah satunya ya Ronaldo yang kemarin, terus Benzema, terus Kanté. Yang menjadi concern gua Pip adalah semoga ini nggak keinginan sebentar aja. Karena sepak bola tuh nggak bisa cuma 1-2 tahun, tapi lebih dari itu. Kita lihat sekarang yang jor-joran belanja pemain liga-liganya sukanya nggak awet. Betul. Contoh Cina. Cina pernah. Ya kan? Oscar, kita Drogba tahu masuk Oscar, Drogba, Hulk. Terus kita juga ke Liga Rusia pernah. Ya kan? Eto'o dan kawan-kawan Roberto Carlos. Terus kita lihat Liga Jepang. Sekarang kita lihat Liga Jepang. Awal-awal memang transfernya besar-besaran, tetapi makin kesini akhirnya dilihat quality, dilihat umur juga. Nah itu yang gua harapkan dari Liga Arab Saudi, semoga nggak cuma sekarang aja, karena kan ini investasi yang tidak kecil. Takutnya sekali keluar duit, sekali bakar duit, terus habis itu duitnya udah nggak ada lagi. Itu yang dikhawatirkan. Tapi semoga sama seperti Jepang, di awal dia bakar duit, datang Gary Lineker waktu itu ya kan, terus ada Zico juga kalau nggak salah. Akhirnya apa? Jadi inspirasi. Karena kalau mau nyari inspirasi pemain timnas, mungkin ya nggak sekeren Ronaldo atau Messi ya kan, karena mereka jarang ada yang main di luar negeri, jarang yang mungkin nunggu Piala Dunia aja baru terkenal. Contoh dulu mungkin Sami Al-Jaber kan tahun 2000-an. Terus kemarin ada Dausari yang di Piala Dunia, tetapi kan prestasinya cuma sampai fase grup aja, nggak lebih dari itu. Jadi mungkin feeling gua pemerintah Arab Saudi ingin membuka diri, terus ingin memberikan inspirasi kepada anak-anak muda. Ayo main bola di Arab Saudi. Walaupun juga Benzema kan juga diangkat menjadi duta untuk Piala Dunia nanti. Ya kan? Artinya kedatangan Benzema di sana kan tidak hanya ingin menaikkan value liganya Arab Saudi, tapi bagaimana membuat trust untuk negara-negara yang lain. Kemudian juga memberikan wawasan bahwa ini loh, Arab dengan negara yang luar biasa,
untuk pariwisatanya kalian bisa datang. Betul, Itu kan salah satu harapan yang diinginkan oleh Tapi kalau pemerintah misalnya, Saudi. tapi ini kan trust. Kalau dibilang trust, oke lah dapat kepercayaan dari negara-negara lain. Tapi agak ini gak sih kalau dari sisi negatifnya, ngerusak harga gak sih? Ini kan jomplang banget tuh sama Sebenarnya- gaji-gaji di Eropa tuh. Sebenarnya ngerusak juga enggak juga sih, karena ini kan nggak beli dia, Pip. Tetapi adalah gaji. Gaji. Ya kan, beban gaji jadinya. Jadi wajar pemain yang umurnya sudah tidak muda lagi terus memilih untuk mengamankan masa depan dia dan keluarga dan kawan-kawannya dan Apalagi semua orang yang di dekat dengan dia. negara Islam ya, yang selama ini dia anut kan. Betul, betul. Dan emang si Benzema bilang, saya memang pengen tinggal di negara Pengen belajar Islam. bahasa Arab, Bener. pengen komunikasi lancar. Betul. Pengen Kante naik haji. juga. Iya, bisa jadi. Tapi dengan pindahnya Benzema ke Arab ini, nanti dia ketika makan korma udah nggak spesial lagi. Biasanya kan habis makan korma hat-trick, orang sana makan korma semua. Iya itu. Nah, N'Golo Conte juga ke sono karena N'Golo Conte kebetulan juga muslim juga gitu kan. Tapi ini ya untuk industri sepak bola di Arab udah oke lah ya. Tapi gimana nih Ronaldo di Al Nassr kan nggak ada saingannya aja, dia nggak juara tuh istilahnya tuh. Iya, Sekarang ada nih saingannya iya, nih. Kalau berbicara trofi, memang Ronaldo tidak mendapatkan musim ini gitu loh. Tapi untuk pengembangan bisnis, dampak dari mendatangkan Ronaldo, dampak mendatangkan Benzema, itu ada value, ada profit yang lain gitu loh. Ya kan? Karena bisnis sepak bola kan bisa dikembangkan tidak hanya dalam lapangan, walaupun ketika sebuah klub itu meraih gelar trofi juara, memang sponsorship bisa datang banyak, penonton bisa berbondong-bondong, ya kan. Tapi dari penjualan jersey aja udah gila-gilaan. Iya. Tapi ada kemungkinan bener gak omongan Ronaldo yang bilang nih kita akan bangkitkan sepak bola Arab kalau bisa jadi Itu 5. tujuannya. Itu tujuannya, realisasi walaupun memang perlu proses. Karena membangun sepak bola nggak bisa instan. Nggak Iya, kayak proses, makan yang kesukaan lu, makan mie instan 5 menit jadi. Iya. Gitu loh. Kalau mau jadi 5 besar dunia kayaknya terlalu jumawa sedikit ya. Agak sedikit tinggi banget mimpinya. Karena kalau 5 dunia, 5 Eropa aja mungkin akan sulit ditembus. Istilahnya nggak usah jauh-jauh ke Eropa dulu. Jadi nomor 1 di Asia aja udah bagus. Mampu mengalahkan Jepang, Korea, ya kan. Depan Korea, karena gue lihat Korea juga lagi naik sepak bolanya. Masuk semifinal Piala Dunia, tadi kita bahas. Walaupun akhirnya kalah lawan Italia, tapi itu adalah sebuah prestasi. Artinya apa, Om? Artinya pembinaan di Korea ya berjalan. Ya kan udah hampir selevel dengan Eropa. Nggak usah bahas Jepang bagaimana pembinaannya, gimana ekspor pemain ke luar negerinya. Nah, Arab Saudi bisa nggak seperti itu, ya kan? Arab Saudi bisa nggak mencetak pemain-pemain yang siap, istilahnya main di Liga Arab Saudi, oke. Dan juga main di Liga yang terbaik di dunia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Italia, dan kawan-kawan. Intinya adalah Arab dengan nominal yang tidak berseri, saya pikir mereka tidak ada permasalahan dengan uang. Tapi bagaimana ketika berbicara Piala Dunia 2030, infrastruktur dengan duit banyak aman, nggak jadi masalah. aman. Pengembangan youth development ini penting. itu tuh, Jepang lepas punya, lagi. Korea punya, makanya tim nasional mereka juga kuat. Begitu juga dengan dampak dari sebuah kompetisi yang memang kompetitif. Salah satunya Messi nggak mau ke Arab karena dia ingin Copa America. Artinya kompetisi yang diinginkan Messi adalah kompetisi yang kompetitif. Nih, tapi kalau kita ngomongin personal secara Benzema ya, di Ballon d'Or dapat juga, dia Liga Champions juga udah banyak. Pokoknya sama udah Madrid. dunia akhirat lah. Duit Bener banyak. ya? Tinggal balance ya. Iya. Berarti emang ini udah momen yang tepat, atau kalau Itu Om dia. sendiri lagi usia 35 kayak Benzema itu gimana itu? Ada tawaran kayak gitu? Kalau menurut gua sih keputusan yang tepat. Secara finansial untuk duniawi apalagi yang mau dicari. Iya kan? Kemudian sekarang dia menerima pinangan negara Arab. Bener. Mekah dekat. Iya. Ngaji yang selama ini ditinggalkan Iya, bisa masjid ngaji banyak terus, di situ. ya kan? Marbot Iya bisa kan? datang ke rumahnya. Artinya untuk mendekatkan akhirat. Bener biar Sekarang, balance. Pip, Bener Bang. sekarang Pip, udah dapat semua. Ballon d'Or dapat, trofi dapat di ini. Dipindah ke Arab Saudi, uang dapat, apa segala macam. Yang kurang apa, Pip? Tinggal sedekah. Ini kita jadi siaran Komplit tausiah tuh ya ya. kita ya. Sedekah Komplit jangan udah. lupa, Pip. Sedekah, ya kan? Hak orang lain itu juga ada di rezeki kita, Pip. Zakat-zakatnya dilakukan. Nah, itu pemain-pemain yang lain harus meniru Benzema. Ya. Bener. Di akhir karir ya kan harus main di Arab gitu kan.
Iya kan kabarnya juga Modric ya, siapa tahu yang lain-lain pada ke Arab. Gundogan, Dembele juga pada mau ke Arab. Siapa tahu dapat hidayah ya kan. Iya, kan kita dapat subuh-subuh ada tahrim kan. Wah, dia nyaman sampai tahu. Nah, kalau itu kan di Arab ya berarti Benzema udah cukup logis lah ya untuk karir yang udah mendapatkan semuanya akhirnya pindah ke Liga Arab. Tapi di Liga Inggris ini lagi seru-seru juga nih. Ada McAllister, pemenang Piala Dunia dan bikin Brighton juga jadi bagus. Akhirnya dia join ke Liverpool dengan diboyong sebesar 649 miliar. Itu dikontrak sampai 2028. Ini pembelian yang cukup oke gak untuk Liverpool? 649 miliar. Benzema tadi gajinya berapa? Berarti lebih gede gaji Benzema daripada transfer ini. Iya. Iya. Jauh. Oke. Kalau ngomongin McAllister, pemain bagus, oke. Kalau dibilang pemain top, ya belum lah. Ya kan belum bisa membuktikan. Iya, dia main di Piala. Iya. Oke. Dia juara Piala Brighton Dunia. naik. Dia juara Piala Dunia bukan berarti dia adalah pemain elit, pemain top karena dia baru membuktikannya beberapa tahun terakhir. Iya. Dia masih harus bisa membuktikan dan di Liverpool nggak mudah gitu kan. Dan kalau kita bahas juga McAllister ya dia kan menang Piala Dunia dan Piala Dunia menurut gua adalah turnamen ya kan kolektif terus ada Messi dan segala macam. Jadi sekarang urgensinya dia didatangkan oleh Liverpool adalah mengisi lini tengah yang mulai kropos. Henderson dulu ada di situ, ya kan Fabinho, Wijnaldum juga yang musim ini belum bisa digantikan dengan baik. Nah, tapi kalau bicara statistik kan dia cukup lumayan tuh. Di Brighton dia 10 gol, 2 assist. Masa nggak sesuai kebutuhan Iya, Liverpool aktor sih? penting ya untuk membawa Brighton berada di posisi 6 ya kalau nggak salah ya. Iya, Masuk Eropa. Masuk dia Eropa ya. Eropa. Artinya ini kan pencapaian untuk individu McAllister kan luar biasa. Ya kan? Kemudian dengan dibelinya ke Liverpool, ini memperlihatkan bahwa dia punya warna, dia punya value, sehingga nominalnya pun ya kan dari pembelian di Brighton kemudian ditransfer ke Liverpool kan ada peningkatan. Ya naik kan? level lah, Tinggal naik level bagaimana adaptasi ketika berbaju Liverpool nanti, karena Liverpool harapannya kan musim depan akan menginginkan lebih baik dari musim ini, dan diharapkan juga mereka juga bisa masuk di Liga Champions lagi, walaupun pencapaiannya 30 lagi pertandingan, 10 gol, kemudian dia mampu memaksimalkan dengan 2 assist. Tapi kalau lu Bang Bes ngelihat selain McAllister ya, kalau bicara Liverpoolnya, emang yang dibutuhkan Liverpool tuh apa lagi sih sekarang? Kalau Firmino udah ada Nunes katanya. Kalau kita bahas Firmino soal, kan udah keluar. Iya udah keluar, ada Nunes gitu. Kalau kita bahas soal Liverpool ya kita harus bahas masa kejayaannya dia pas juara Liga Champions, juara EPL itu siapa pemainnya. Kita mulai dari depan ada 3 orang Mo Salah, Sané sama Firmino. Jadi kalau mau mereplicate atau membuat lagi Liverpool jaya ya mereka Cari yang harus punya 3 Trisula kayak gitu yang levelnya terutama mirip-mirip. ketika pindahnya Mane ke Bayern Bayern Munchen. Munchen. Mane Liverpool kehilangan Mane, rindu Mane juga rindu dengan Liverpool karena di Bayern Munchen kan nggak kurang bahagia. Sama dengan Firmino kualitasnya apa sih? Heading, shooting, speed, so-so aja. Yang hebat dari dia adalah pressingnya. Ya kan, nggak pernah capek. Kita tahu counter pressnya Liverpool berjalan dimulai dengan striker. Nah sekarang siapa yang bisa menggantikan sosok Firmino? Menggantikan sosok Mane, Salah yang ketika dapat bola bisa ngelakuin serangan cepat. Jadi itu pertama permasalahan yang harus dicoba diselesaikan di Liverpool. Terus kedua, lini tengah. Oke, McAllister maju. Apakah sama formasinya dengan Brighton? Ya kan belum tentu. Apakah sama formasinya dengan Argentina? Gue juga nggak ngeliat seperti itu. Karena McAllister main di atas ketika main di Argentina, terus bertahan di tengah. Terus lini pertahanan juga yang sempat jadi masalah. Kita tahu Virgil van Dijk udah kayak dulu, jauh banget drop. itu. Dan ya permasalahan itu bisa dipecahkan kalau misalnya ya satu-satu diselesaikan. Jadi menurut lu nih biasa aja nih pembelian McAllister ke Liverpool? Iya, artinya kan terlepas biasa atau luar biasa, gua tidak melihat bagaimana gegen pressing yang selama ini dikembangkan, dijalankan oleh Klopp di Liverpool ya. Malah dalam 4 musim terakhir sepertinya hilang gitu loh. Ya, faktor individu kan pengaruh juga untuk bisa menjalankan taktikal dari Klopp gitu loh. Iya. Jadi intinya flop apa enggak nih dia di McAllister? Perlu 10 pekan lah. 10 pekan nanti. Iya. Pemain-pemain mantan Piala Dunia belum ada yang bagus setelah Gak Piala apa, Dunia Ares, transfernya. Enzo Fernandez, iya. kan Iya. setelah Ya karena pindah ke Chelsea ya. ya. Itu salah satu. Takutnya McAllister juga nasibnya sama. Oh,
Ya mudah-mudahan beda lah. Kalau Chelsea kan Lampard, ini kan nggak bisa ngelatih banget. Nah itu semakin menarik dinantikan gimana kiprah Benzema, Kante di Arab menyusul Ronaldo dan McAllister ke Liverpool. Nah ini akan lebih seru lagi Liga Inggris. Nah tapi jangan kemana-mana karena masih banyak yang seru-seru lagi tetap di Kick and Runs. Plot twist ini nggak ketebak karena kemarin kita menduga kalau Messi kalau nggak ke Barcelona ya ke Liga Arab, ke Al Hilal. Tapi Messi memilih ke Inter Miami. Inter Milan. Ya, Inter Miami. Nggak ada lagi bintang dunia yang benar-benar menggemparkan, Iya, ya kan? pembelian transfer yang luar biasa ini. Nah, ini kan liga yang nggak ada degradasi, peringkat 15. Apakah Messi tidak komersil atau ada data-data lain? Jadi kalau mungkin Ronaldo dia pilih Arab Saudi mungkin karena ingin uang apa segala macam. Wah ini Messi mungkin takut sama istrinya. Nah,